Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasma PB Sudirman, Cijantung dan Bekasi menggelar halal bihalal dengan tema perkokoh silaturahmi dan menorehkan prestasi, sukses dunia serta bahagia di akhirat. Baik, seperti apa situasi dan juga suasananya, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada wasimul khairat. Selanjutnya kami mewakili guru, dosen dan karyawan untuk PB Sudirman, Bekasi maupun Jakarta. Pertama saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin qur'anin wa antum bi khair. Kepada seluruh pengurus PB Sudirman, bahwasanya kita sudah kembali pada Idul Fitri dan kita semua kembali bersosial wal faizin, dan kita sudah mengalami dan menemui sebuah peruntungan dan kebahagiaan, sehingga wal maqbulin Quran yang sudah kita tanyakan selama bulan suci Ramadan itu semua terkabul. Makanya yang masih punya tanggungan tadi saya doakan bukannya lunas. Yang punya hajatnya nanti segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kami lalu dari dan kita semua dalam kondisi baik-baik saja dan sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus yayasan yang selama ini sudah memperhatikan kita semua. Bahwa di Sudirman, salary yang kita dapatkan adalah 14 kali. Didukung rasanya 14 kali. Berasa ya? Ya, apalagi kalau tahunnya di sini. Berasa banget. Ya. Ya, itu 14 kali. Jadi bonus plus kemarin THR, tunjangan hari Rabu. Ya. Kemarin Sabtu ya, itu telah kita dapatkan dan telah kita terima sesuai dengan jabatan dan jobnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu kemarin meneliti dan menyimak sambutan dari Bapak Ketua Pembina Rohani ketika kemarin akhir Ramadan, ada dua hal yang saya pegang. Yang pertama, yayasan ini berkonsentrasi adalah untuk menaikkan salary di tahun yang akan datang itu naik 7%. Boleh tepuk tangan dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, PR buat Ketua Majelis Masjid masjid ini supaya direnovasi tidak seperti ini lagi ya. UMP untuk Jakarta, Kota Bekasi, Depok, Bandung, dan Karawang. Bapak Ibu perlu tahu, data saat ini Kota Bekasi UMP-nya adalah 5.99422. Itu Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi 5.938
Jakarta, lebih kecil, 5729 Depok 5522 Bandung 4737 678 dan Karawang 5886 Pertanyaannya, Bapak Ibu, masih adakah yang gajinya di bawah UMK? Masih adakah yang gajinya di bawah UMK? Ikan hiu makan fried chicken. Para Indian for dancer. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu muslim ala muslimun haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rasulullah bersabda bahwasanya muslim terhadap setiap muslim itu haram darahnya, haram hartanya dan haram kehormatannya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Kenapa semuanya haram? Padahal kita juga akan hal lebih halal. Yang dimaksud haram adalah kita tidak boleh memukul, mencaci orang ini, mencaci orang itu, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh menodai kehormatan orang lain. Dan di saat inilah saya ingin bercerita bahwasanya pada zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan para sahabat itu sedang duduk-duduklah. Lalu Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Akrabuna wal muflis?" Tahukah engkau siapa orang-orang yang bangkrut itu? Mohon izin Bapak Ibu, ada yang tahu nggak siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Siapa yang bangkrut itu? Mungkin kalau kata para sahabat dengan terus menjawab, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang dimana dia kalau berbisnis itu bangkrut, makanya harus sudah punya harta benda." Namun ternyata jawabannya Rasulullah SAW bukan seperti itu. Lalu Rasulullah SAW meluruskan, bukan seperti itu, wahai sahabatku. Lalu para sahabat bingung, loh, kenapa ya Rasulullah? Bagaimana orang yang bangkrut itu? Lalu Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang dimana ia di akhirat di hari kiamat nanti membawa segunung pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, bahkan pahala hajinya. Namun ketika di dunia dia pernah mencaci orang ini, menghardik orang itu, mengambil harta orang ini, menodai kehormatan orang itu, maka kelak di hari kiamat orang-orang yang dizaliminya ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal-hal yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim ini. Ada yang pernah diambil hartanya, ada yang pernah dijelek-jelekan namanya, ada yang pernah diturunkan harga dirinya di depan orang lain, orang banyak. Maka kelak di saat nanti, di hari akhir zaman nanti, ia akan membayar segala dosa-dosa itu dengan pahalanya ke orang ini, orang yang pernah dizaliminya, hingga yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, sekali lagi kita hadir di sini dalam suasana yang bahagia. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan berita duka ya. Beberapa hari yang lalu pada hari Ahad tanggal 23 Maret salah satu saudara kita yaitu Bapak Haji Bapak Saiful Alam MA telah berkurang pada Ahad itu, dan insya Allah beliau terima setelah selesaikan Ramadan, dan tentunya kita harus mendoakan agar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma firlahu warhamhu afihi wa'fu'an. Insya Allah keluarga kita akan juga menjadi ikhlas. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tadi juga sudah disampaikan kepada kita bahwa halal bihalal memang bukan, itu memang khusus ada di Indonesia. Dan itu mengenai tradisi yang bagus sekali yang harus kita jalankan terus, diwarisi terus menerus, karena ini adalah
momentum terbesar mempererat silaturahmi, memperkuat di lingkungan Yasma Habib yang sama-sama kita sampaikan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, jika saya sudah menyampaikan bahwa mau dinamakan itu, semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak pentingnya bahwa semangat Ramadan yang kita sudah laksanakan 1 bulan penuh itu harus terus berlangsung setelah Ramadan. Tadi Pak Hilal menanggapi 7% ya tadi ya. Bu Titi sudah bilang bahwa sebenarnya secara umum kalau dihitung secara nominal intangible dan tangible, insya Allah sudah memenuhi syarat. Hanya ada yang tidak dalam bentuk uang, ya. Nah, KPI yang saya berikan ini di depan publik saya sampaikan adalah tadi upayakan. Ya ini nanti panitia seleksi pasti mengikuti arahan saya. KPI ini adalah 1, sejahterakan karyawan. Gajinya kemarin kok tadi Pak Hilal 7% ya. Perasaan saya ngomongnya bukan 7%, 10 ya. Nah kok di korting kena ngapa ya? 10%. Nah. Oh, Pak Hilal aja, Pak Hilalnya 7%. Oh khusus Pak Hilal 7%, yang lain nanti naiknya 10%. Kita adalah ambasador, brand ambasador. Ambasador itu duta besar. Ambasador itu ada dutanya yayasan. Kemanapun Anda, jalan kemana, tolong dibawa sekolahan atau yayasan Anda. Saya berkali-kali menyampaikan, kalau yang teman-teman Bekasi ketemu orang dari Jakarta, ceritakanlah di Jakarta. Teman-teman Jakarta selalu Pak, saya kemarin membuat video ucapan halal bihalal itu Pak Amir Syah, Pak Sekjen itu dapat dari saya langsung belas ribuan, mungkin 4.000 langsung belas, karena di grup saya itu ada 11.000 di kontak saya itu ada 11.000. Kalau langsung belas itu pasti insya Allah 3.000 dan sebagainya, sehingga mereka tahu Pak ini langsung tahu Prof di pembina yayasan ya, betul saya bilang gitu. Nah itu apa Pak? Itu adalah sarana bahwa kita Bapak Ibu tolong yang itu kemarin disebar terus Pak ke para guru, para karyawan dan para siswa. Memperkokoh silaturahmi itu tidak mudah Bapak Ibu. Mengapa tidak mudah? Karena kita ini manusia biasa yang di dalam diri manusia itu tentu ada godaan, ya, ada godaan, ada bisikan. Godaan dan bisikan itu Bapak Ibu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Kalau godaan yang bersifat positif, maka akan lahirlah memperkokoh silaturahim. Kalau godaan yang negatif, terjadi kerenggangan silaturahim. Bapak Ibu, contoh sederhana, kita sudah berpasangan suami istri sampai berapa tahun Ustaz? 20 tahun. Saya sendiri menikah tahun 88. Berapa tahun Pak? Ya itu dia, ya kan? Nah, yang namanya pasangan suami istri pasti ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapatan. Nah, ini biasanya guru paham beda pendapat dengan beda pendapatan. Pak Arif sebagai ketua yayasan pasti guru-guru ini tadi perhatian Pak Soehardi, guru-gurunya sudah digaji sudah katanya, karena kalau nggak sesuai UMR nggak bisa masuk skema BPJS, betul?
Ini semua punya BPJS? Punya, alhamdulillah. Ini prestasi yang perlu diapresiasi kepada Ketua Dewan Sekretaris, Ketua Yayasan itu ya. Tepuk tangan buat pengurus yayasan. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Banyak yayasan yang megah-megah, banyak yayasan timbul tenggelam, banyak yayasan yang gak jelas hanya papan nama. Bapak Ibu, Yayasan Panglima Besar Sudirman adalah menyandang nama besar, bukan nama tamu. Panglima Besar Sudirman, saya tahu persis, anak didik Muhammadiyah, sama seperti saya, dilahirkan di sekolah Muhammadiyah. Panglima Besar Sudirman bukan kaleng-kaleng